kembali di Female Beauty Review pertama 2024. Seneng banget Dian kembali hadir menemani sahabat Femela untuk Femela Beauty Review 2024 dan masih dengan topik yang sama ya. Kita akan mereview beberapa produk kecantikan yang akan hadir di 2024. Nah, masih dalam suasana tahun baru, pastinya udah ada banyak produk kecantikan yang hadir untuk meramaikan industri ini. Sekarang Femela udah ada beberapa produk yang belakangan tuh lumayan viral di TikTok dan sekarang udah ada di Indonesia. Ada produk apa aja? Stay tune ya. Yang pertama aku mau mereview produk makeup dulu. Di depan ada Laura Mercier, ini lagi lumayan viral di TikTok terutama di kalangan MUA karena produknya yang katanya tuh lightweight tapi juga coveragenya cukup tinggi. Yang lagi lumayan diomongin itu yang ini foundationnya Laura Mercier Real Flawless Foundation. Kalau dari segi tekstur sebenarnya kayak tadi aku bilang di awal, dia lebih cair dan punya klaim tahan selama 12 jam. Dan ini dilengkapi sama perfecting color teknologi yang dapat menghilangkan warna pucat dan juga menghilangkan warna kusam di wajah. Dan meskipun dia coveragenya tinggi, nggak perlu khawatir sahabat Femela karena pemakaian ini bebas keki dan karena teksturnya tadi lightweight jadi bakal nyatu banget sama kulit. Nah, teknologi auto balancingnya juga bakal langsung menghidrasi kulit kamu lebih halus dan ini aman banget dipakai kulit kering karena ada teknologi hidrasi tadi yang bikin makeupnya jauh lebih flawless dan tahan lama seharian. Sekarang aku mau coba sebenarnya try on secara langsung si Real Flawless Foundation ini. Aku udah punya palette di sini. Mungkin kita akan coba lihat teksturnya cair apa. Sebenarnya tidak secair kayak tinted sunscreen pada umumnya, cuman meskipun dia coverage teksturnya lebih ringan untuk ukuran foundation, tapi dia tuh dari segi coverage cukup tebel. Terlihat dari paletnya sampai ketutup banget meskipun lapisannya cukup nggak terlalu tebel gitu penggunaan produknya. Yang aku punya sekarang Laura Mercier Real Flawless Whiteless Perfecting Foundation ini untuk yang shade 4N1 Ginger. Kalau aku nggak salah si Laura Mercier punya 28 shades yang untuk produk yang satu ini. Aku mau try on di muka sebentar. Hopefully cocok ya warnanya. Dan gue pakai dikit banget, ketutup loh. Dan yang pasti ini bukan matte yang langsung kering banget, tapi dia juga kasih ada efek basah. Dan buat yang kulit kering karena ada teknik si auto balancing itu tadi, jadi dia itu tidak bikin kulitnya tuh kering. Kalau bisa dilihat mukaku yang sebelah kiri dari layar itu sebenarnya agak pori-pori lumayan kebuka, tapi begitu dia di-applicate sama si foundation ini jadi lumayan ketutup dan dia kayaknya ada something untuk menyamarkan pori-pori jadi terlihat lebih flawless kulitnya. Kalau dari segi coverage kan tadi agak di bawah mata aku tuh agak hitam, tapi once itu di tap pakai foundationnya jadi lebih ketutup dan warnanya nggak jadi abu-abu. Nah, ini final look setelah tadi aku applicate ke semua wajah, terus aku kasih di touch up dengan eyeshadow dan juga blush. Di aku warnanya cocok dan ini super duper ringan. Tadi 3-4 pump yang aku pakai masih sisa banyak banget, jadi sebenarnya dipakai dikit pun udah cukup meng-coverage satu wajah. Terlebih ini tuh aku suka banget sama hasil akhirnya karena senatural itu. Kalau kamu dapet shade yang cocok, ini akan jadi kayak looks like skin, kayak no makeup look tuh cocok banget pakai si foundationnya si Laura Mercier. Nah, udah pakai si foundation ini, aku mau melengkapi makeup aku sama si Laura Mercier Translucent Loose Powder. Karena warnanya si loose powder warnanya itu translucent lah ya. Jadi dia ini tuh penyelamat buat sahabat Femela yang mungkin punya masalah sama kulit berminyak. Kadang kalau pemilik kulit berminyak itu agak khawatir dengan foundationnya yang longsor di tengah hari karena produksi minyaknya yang semakin banyak. Cuman si powdernya Laura Mercier ini akan mampu menahan si minyak di kulit wajah, jadi bikin makeupnya lebih tahan lama. Kalau dari segi tekstur, ini sebenarnya sangat super duper halus banget si loose powdernya. Jadi dia akan langsung ngeset
makeup di wajah kamu, dan dia akan bikin hasil akhir yang di makeup itu selama kurang lebih 16 jam. Nah, ini bisa menjadi pilihan buat sahabat Femela yang mencari loose powder, bisa nahan minyak sepanjang hari, entah itu buat kondangan atau buat wisuda, atau mungkin nanti yang mau merit mungkin ya, yang butuh banget coverage makeup seharian yang oke, mungkin bisa pakai si loose powdernya Laura Mercier. Aku mau coba ini karena aku belum set pakai bedak, jadi aku mau nyoba set ini pakai bedak sebentar. Sebenarnya kalau mau ngeset bedak bisa cuma di bawah mata atau bisa di seluruh wajah, tergantung kebutuhan sahabat Femela. Cuman kalau aku pribadi lebih suka di hidung dan juga di bawah mata, karena itu menjadi area yang kadang kalau di aku tuh gampang berminyak, gampang oily di tengah-tengah hari. Kalau bisa dilihat di kamera, tadi kan lumayan glowing ya di bagian jidat terutama sama di hidung. Tapi once di tap pakai si Laura Mercier ini, dia jadi lebih matte dan bikin tuh di blurry effect-nya ada banget, terutama di bagian hidung, karena hidung aku pori-porinya lumayan besar, dan begitu di tap pakai si Laura Mercier loose powder ini jadi kayak nggak punya pori-pori, dan aku suka banget sama hasil akhirnya sih ini begitu once di tap pakai powder. Sebentar, aku coba selesaikan makeup aku dulu. Nah, ini dia. Sudah selesai, aku tap pakai si loose powdernya Laura Mercier. Hasil makeupnya aku suka banget, looknya flawless banget, smooth banget, dan ini bikin blurry effect di hidung. Kayak kita nggak pakai pori-pori, dan buat di foto ini akan bagus banget. Sebenarnya akan lebih oke kalau nanti sahabat Femela yang punya occasion lebih spesial, tambahin kontur di hidung dan juga pipi, itu akan bikin fitur wajah jadi lebih terlihat. So, gimana? Tertarik untuk mencoba produk Laura Mercier? Karena aku mau bahas ke produk rambut. Kalau sahabat Femela mungkin FYP TikTok selama pandemi itu cukup, kalau di aku sih cukup banyak yang beredar produk yang ini, Olaplex. Sebenarnya dia belum nggak lama-lama, kayak nggak baru-baru banget masuk ke Indonesia, cuman dia tuh belakangan lumayan viral dengan beberapa produknya, terutama si oil dan juga ini yang smooternya. Nah, tapi kita ada beberapa produk. Yang pertama itu ada si number 3, dia tuh ada nomorin gitu produknya, dan kandungan utama dari semua produknya Olaplex adalah bis amino. Itu yang membantu bikin rambut kita tuh yang rusak jadi lebih halus, terus juga jadi lebih berkilau, dan ini dia fungsinya mengikat jaringan-jaringan di terdalam bagian rambut. Yang pertama ini nomor 3, enggak, aku cari nomor 3 yang ini tuh adalah Olaplex Hair Perfector. Ini menjadi perawatan rambut yang cocok buat sahabat Femela yang rambutnya rusak parah akibat mungkin diwarnain, terus juga di styling terlalu sering. Ini perawatan rambutnya cocok untuk rambut kayak begitu, karena dia akan melindungi dan memperbaiki sel rambut yang rusak dan mengembalikan kilau sehatnya. Dan kayak tadi aku bilang, si bis amino yang dipakai sama Olaplex itu jadi kayak membentuk ikatan yang dipatenkan untuk menghubungkan kembali ikatan disulfida yang rusak akibat kerusakan kimia karena diwarnain tadi, dan juga mekanis pada rambut yang itu kita lakukan kalau styling curling tiap hari, pakai hair dryer dan lain sebagainya. Nah, formula ini tuh dipakai digunakan untuk semua jenis rambut bisa, karena dia akan memperbaiki struktur rambut dan akan bekerja lebih dalam. Jadi kalau misalkan dilihat, kadang rambut yang patah itu kan kayak kering banget, terus juga flaky rambutnya. Itu karena ikatan antar rambutnya tuh udah mulai merenggang, jadi dia gampang patah. Karena ada bis amino, dia akan menyatukan kembali ikatannya jadi lebih kuat, lebih berkilau, dan rambutnya kelihatan lebih sehat. Begitu. Setelah pakai si nomor 3, ini pakai nomor 4. Sebenarnya gampang kok kalau pakai produknya Olaplex, kamu bisa urutin dari nomor urutnya aja. Ini dari setelah ini kayak pre-shampoo gitu, sebelum keramas pakai ini dulu yang nomor 3, lalu yang nomor 4 ini shampoo-nya. Produk shampoo ini sama juga bisa dipakai untuk semua masalah kulit, dan sebenarnya Olaplex itu ada beberapa kayak seri ini ada 4. Nomor 4 ada nomor 4A, B, C, dan D. Nanti D-nya itu ada di dry shampoo. Semuanya adalah produk pembersih rambut atau buat keramas, tapi difungsikannya berdasarkan kebutuhan jenis kulit. Tapi kalau kayak misalkan rambut diwarnain atau juga ada ketombe, itu beda lagi tuh serinya. Tapi yang kita punya sekarang nomor 4 aja, which is itu bisa dipakai untuk semua jenis rambut. Fungsinya sama, untuk memperbaiki kerusakan dengan memperbaiki ikatan rambut yang tadi sudah aku mention di depan, dan dia bakal ngebersihin rambut tuh dengan lebih bersih dan tanpa bikin kulit kepalanya tuh kering. Dan gak cuman itu, shampoo ini juga bakal
memberikan kelembapan, kekuatan, bahkan bikin rambut tuh lebih gampang diatur setiap kali abis keramas. Aku nggak tahu di sahabat Femela gimana, tapi beberapa orang abis keramas itu rambutnya jadi susah diatur karena saking keringnya. Tapi karena ada bis amino di dalam shampoo ini, jadi bikin rambutnya itu mudah diatur setelah keramas karena ada kelembapan di situ. Makanya shampoo ini disebutnya punya sifat reparatif yang cukup tinggi. Jadi kalau misalkan pakai ini setiap hari, itu bisa bikin rambut kelihatan lebih berkilau dan bikin sehat gitu lah setelah sehabis digunakan. Lanjut, setelah nomor 4 kita ke nomor 5. Ini adalah bone maintenance shampoo. Jadi bisa kalau setelah pakai shampoo, pakai conditioner, dan di conditionernya ini tuh bisa kamu pakai setelah keramas, dan sifatnya pun sama kayak samponya. Dia conditioner reparatif yang sangat melembabkan batang rambut, melindungi dan memperbaiki rambut rusak, ujung bercabang, kusut, dan juga rambut kusam dengan menyeimbangkan kembali ikatan yang rusak. Jadi kalau setelah keramas akan terasa lebih halus ketika kamu mengaplikasikan si conditioner ini setelah keramas. Next, setelah keramas, cucian selesai nih ya, kamu biasanya lagi mengeringin rambut, males nunggu lama karena hanya pakai anduk, biasanya cuman pengennya pakai hair dryer. Tapi sebelum itu, coba deh kamu sekali aplikasiin si number 6 bone smoother. Ini kamu bisa pakai sebelum di styling atau bahkan sebelum pakai hair dryer. Tujuannya sebenarnya sih sebagai krim penata rambut ya sebenarnya, cuman bisa bikin dia tuh akan meng-coating si batang rambut kamu sebelum kena panas. Jadi meskipun rambutnya kering atau rambutnya bagus di curly, dia nggak bakal rusak karena setelah di coating dengan baik sama si bone smoother ini. Kombinasi bahan-bahan dari si ini tuh bakal meningkatkan kekuatan dan juga kemudahan pengelolaan dengan teknologi yang disebut Olaplex Bone Building yang baru. Jadi dengan pakai produk ini, kamu bakal lebih gampang curling, lebih gampang juga nyatok rambutnya, nggak perlu susah-susah dan bikin nggak kusut gitu loh. Karena kalau nggak pakai si bone smoother ini biasanya akan lebih kayak teksturnya lebih kasar dan ada beberapa bagian rambut yang suka ngeluar keluar. Tapi kalau setelah pakai ini, kemarin aku coba, dia tuh jatuhnya rambutnya lebih masuk, lebih halus dan lebih mudah diatur. Itu yang paling penting. Next, kita ke Olaplex Bone Oil number 7. Ini one of bisa dibilang viral productsnya dari si Olaplex, si oil ini. Kalau kamu berpikir ini oilnya sangat kental, salah. Ini tuh sangat-sangat ringan, warnanya kuning banget memang, tapi kalau bisa dilihat teksturnya tuh cair banget, secair itu teksturnya. Padahal ini konsentrat yang cukup tinggi untuk ukuran oil, tapi dia sangat ringan banget di rambut. Jadi buat kamu yang kulit berminyak sebenarnya nggak perlu khawatir untuk pakai si Olaplex Bone Oil ini. Dia fungsinya sebenarnya memperbaiki, memperkuat dan juga menghidrasi rambut dan dia bakal meningkatkan kill. Aku coba pakein di produknya ya. Kita akan lihat bedanya kanan sama kiri. Ini aku cobain sebelah kirinya aku dulu. Kelihatan nggak di kamera kalau yang sebelah kiri ini kayak warnanya lebih keluar coklatnya, sedangkan kalau yang sebelah kanan tuh kayak habis kena matahari, yang kering, yang lumayan agak kasar. Tapi setelah dipakainya tuh sini tuh jadi lebih shiny, lebih halus. Dan bayangin kalau ini dipakai sebelum kamu styling, jadi dia bakal nggak cuma mengcoating rambut untuk terhindar dari bahaya panasnya produk-produk styling, tapi juga bikin rambutnya tuh kelihatan lebih shiny. Jadi kalau di foto tuh bagus, nggak keluar-keluar gitu. Dan banyak orang sebenarnya merekomendasikan untuk mencampur si bone smoother sama si bone oil ini. Tujuannya untuk memaksimalkan kilau rambut setelah nanti di styling. Terakhir, ini adalah Olaplex 4D Clean Volume Dry Shampoo. Ini produk terbarunya Olaplex yang baru rilis di Oktober tahun lalu dan sekarang sudah ada di Indonesia. Dia diformulasikan dengan Olaplex Bone Building Technology yang telah dipatenkan, dan dry shampoo ini akan membersihkan kulit kepala kamu dari minyak, dari keringat meski tanpa keramas. Nah, salah satu kekhawatiran banyak orang kenapa nggak mau pakai dry shampoo adalah satu, bisa kayak
kepalanya bertepung karena residu. Yang kedua, bikin kulit kepalanya kering atau bahkan membuat pori-pori. Cuman Olaplex itu memformulasikan dry shampoo-nya tanpa meninggalkan residu. Jadi buat yang kayak males untuk ngurusin pertepungan di rambut setelah pakai dry shampoo, ini tuh jadi kayak lebih seamless kelihatan dry shampoo-nya. Coba tahu. Kalau dari sebenarnya wanginya nggak terlalu gimana banget, tapi wow. Nah, udah gitu doang, kayak tanpa perlu kaca sebenarnya, untuk kita memastikan masih ada pertepungan nggak sih di rambut kamu setelah pakai dry shampoo, karena ini nggak ada residu sama sekali, tapi minyaknya hilang, nyerap gitu ya, nggak bikin rambut lepek. Dan kalau lagi males keramas bisa pakai ini kayak ready to go aja gitu. Kalau kamu lupa keramas kemarinannya, terus pagi-paginya kesiangan, ini one of life saver sih menurut aku, karena bisa membersihkan rambut tanpa harus keramas. Lanjut ke produk viral di TikTok berikutnya adalah CeraVe yang baru saja tiba di Indonesia sekitar akhir Januari lalu. Ada beberapa, dan ini sangat diincar buat para pemilik kulit sensitif sebenarnya, karena biasanya orang-orang yang punya kulit sensitif atau misalkan ibu hamil bakal menyusui itu mengandalkan produk ini untuk perawatan kulitnya, karena dia seperti namanya, dia tuh mengandalkan ceramide sebagai bahan utama untuk pembuatan skincare-nya ini. Dan dia ada kayak namanya 3 essential ceramide yang dipakai sama CeraVe untuk semua produknya. Yang pertama tapi yang kamu bahas adalah si foaming cleanser. Ini cleanser yang punya busa lembut, cocok buat kamu pemilik normal to oily skin. Dan kalau kamu pengen, kan sebenarnya agak kurang lebih sama-sama ya produknya si CeraVe, tapi kamu bisa baca di di stikernya. Ini untuk normal atau oily apa untuk dry to very dry sih. Nah, ini sebenarnya kalau yang foaming cleanser itu dari untuk normal to oily skin, karena dia akan membersihkan wajah kamu yang sangat berminyak setelah mungkin seharian beraktivitas, pakai makeup, bahkan dia bakal mengangkat kotoran tanpa bikin kulitnya kering. Meskipun punya busa, tapi nggak perlu khawatir karena dia busanya sangat lembut dan bikin sensasi segar banget setelah mencuci wajah. Oke, kalau ini tadi buat normal to oily skin, sekarang normal to dry skin. Nggak perlu khawatir, balik lagi dia cleanser yang menurut gue cukup oke untuk pemilik kulit kering, karena biasanya pemilik kulit itu agak males pakai pembersih yang berbusa, tapi ini minim sekali busa, dan dia punya masih menggunakan 3 essential ceramide dan juga hyaluronic acid. Ya, si HA-nya itulah yang bikin si kulit kita tuh sangat lembab setelah dibersihkan. Apalagi dia pakai teknologi yang namanya MVE teknologi, jadi dia akan merilis ceramide secara perlahan sehingga kulitnya tuh lembut terus, kayak hydrating terus sepanjang hari. Jadi nggak perlu khawatir kulitnya kering setelah pakai si cleanser yang hydrating cleanser ini. Jadi pilihannya kalau yang oily, cenderung oily bisa pakai yang foaming cleanser, sementara kalau yang agak menuju kering bisa pakai yang hydrating cleanser. Berikutnya adalah CeraVe Moisturizing Cream. Ini krim inilah yang paling dicari buat para pemilik kulit sensitif, terus juga yang punya eksim mungkin, psoriasis, teman-teman yang menderita berbagai masalah kulit tadi itu sangat terselamatkan dengan adanya sisi yang krim ini. Ini paling viral memang di TikTok karena dia pakai MVE teknologi yang sudah aku mention di awal, dan karena dia akan merilis ceramide secara perlahan di kulit kamu. Jadi misalnya nih kamu pakai ini pagi hari, nggak perlu khawatir atau nggak perlu apply kayak 2 jam sekali, karena dia akan menghidrasi kulitnya tuh sepanjang hari, karena ceramide itu disterilis pelan-pelan sama si teknologi ini. Jadi dia akan memastikan bahwa ceramide tetap ada di kulit sepanjang hari. Nah, itu sebabnya banyak pemilik kulit kering dan sensitif tuh sangat mengandalkan produk yang satu ini. Kalau ditanya emang ceramide itu apa sih? Ceramide itu sebenarnya lapisan lemak di kulit yang bikin kulitnya tuh nggak gampang sensitif kena matahari, mempertahankan skin barrier sebenarnya. Nah, ini tuh makanan skin barrier untuk menjaga kesehatan skin barrier. Buat teman-teman yang kulit sensitif atau mungkin eksim atau mungkin psoriasis, itu sebenarnya kekurangan ceramide, makanya dibantu sama krim-krim yang kayak gini nih. Ini sangat penyelamat buat teman-teman yang punya kulit sensitif. Kalau tanyain soal tekstur, dia meskipun krim tapi nggak setebel itu, cukup lightweight, dan menurut aku lebih cukup gampang di blend.
Sebenarnya aku pemilik kulit normal, tapi ini tuh nggak ada rasa lengket sama sekali. Nggak ada, karena ada lotion yang kayak setelah dipakai tuh rasanya lengket, terus juga nggak enak lah, nggak nyaman banget. Tapi ini enggak, bahkan kena AC pun jadi ada sensasi dinginnya. Dan ini sangat diandalkan buat teman-teman yang punya kulitnya kemerahan gitu, yang rasanya panas banget. Bisa pakai si krim ini untuk meredakan kemerahan, peradangan, dan juga bikin kulitnya tuh terlihat lebih lembab. Oke, terakhir ini selain model yang krim, CeraVe juga punya yang namanya CeraVe Moisturizing Lotion. Ini sebenarnya kalau yang ini lebih ke, ini very thin dengan tekstur krim. Ini juga sama buat krim juga, tapi dengan teksturnya lotion. Bedanya apa teksturnya lotion sama krim? Lotion sebenarnya lebih halus, lebih ringan sedikit. Ini biasanya tuh digunakan untuk orang-orang yang kulit kering enggak terlalu, tapi juga kalau di garet-garet itu suka ada putih-putihnya gitu loh. Nah itu biasanya pakainya yang lotion, jadi teksturnya nggak terlalu tebal. Fungsinya pun sama untuk menjaga skin barrier, terus bikin kulit terasa nyaman, menghidrasi kulit juga, dan melembabkan kulit. Nah ini bisa kamu pakai sebenarnya setelah mandi. Banyak orang yang kayak setelah mandi ya nggak nyampe 5 menit lah bisa kamu langsung apply ke kulit. Ini akan membantu menjaga kelembapan kulit itu lebih tahan lama. Dari segi tekstur terlihat lebih cukup tebal, tapi sebenarnya enggak, karena dia tuh sangat gampang melted ketimbang krim tadi. Dia tuh lebih gampang banget diaplikasiin ke kulit, dan dia ini bikin efeknya tuh jadi basah banget. Jadi buat yang kulitnya kering terus nggak pengen agak lebih sedikit moist kulitnya, bisa pakai ini. Dan kadang kan suka ada luka, bekas luka yang kering banget. Nah, kalau pakai krim biasanya tuh akan kayak nyisa gitu loh, ada residu di dalam lukanya itu. Tapi kalau pakai yang lotion, karena teksturnya lebih ringan, dia juga meringankan si bekas luka yang masih kelihatan. Udah sembuh lukanya tapi masih kelihatan bekas lukanya nih. Jadi kalau pakai yang lotion dia akan lebih gampang menyerap si dalam lukanya itu tadi. Nah, Sahabat Femela, gimana untuk produk review pertama di 2024 ini? Agak lumayan banyak ya yang viral-viral di TikTok. Semoga informasinya bermanfaat buat Sahabat Femela, dan ini menjadi beauty review pertama di 2024, dan kita akan masih terus ada sampai akhir tahun nanti untuk mereview segala produk kecantikan yang sesuai dengan kebutuhan kulit kamu. Semoga informasi hari ini bermanfaat, dan simak terus beauty review di episode berikutnya. Aku Astrid pamit, terima kasih dan sampai jumpa.